Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Adatul Lahifa, NPM 2001011063, Pendidikan Agama Islam dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. A. Analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap. Fungsi sintaksis memegang peran paling dominan dalam teori tata bahasa dependensi yang mengurangi setiap unsur kalimat menjadi fungsi sintaksis spesifik. Fungsi sintaksis ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, komplement, dan keterangan. Fungsi tersebut akan diisi oleh kata frasa dan klausa. Subjek merupakan orang atau benda yang melakukan tindakan yang ditunjukkan oleh kata kerja. Sedangkan predikat yaitu unsur yang membiarkan atau menjelaskan pokok atau subjek kalimat. Objek yaitu unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Komplement yaitu unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verbal intransitif pada predikat pasif. Keterangan yaitu unsur kalimat yang memberikan keterangan pada seluruh kalimat. B. Kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata frasa yang menjadi pengisi fungsi sintaksis. Kategori tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektif, adverbia, numeralia, preposisi. Alat-alat sintaksis. Alat sintaksis ialah satuan bahasa atau cara yang digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Satuan sintaksis diantaranya yaitu frasa, klausa, kalimat, dan C. Analisis peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisian unsur-unsur kalimat. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Yang pertama ada fungsi subjek. Fungsi subjek adalah unsur untuk kalimat subjek menentukan kejelasan makna kalimat serta menempatkan subjek yang tidak dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk, memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek yang pertama adalah jawaban atau siapa. 2. Didahului kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda nomina. Yang keempat disertai dengan kata ini atau itu. Yang kelima disertai pewatas yang keenam kata siat didahului kata si atau sang. Yang ketujuh tidak didahului preposisi. Yang kedelapan tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak tetapi dengan kata bukan. Selanjutnya fungsi predikat. Memberikan kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk menjadi unsur penjelas, yaitu menjelaskan pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat, menegaskan makna, membentuk kesatuan pikiran sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat yaitu jawaban mengapa dan bagaimana, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan, dapat didahului keterangan aspek, akan, sudah, sedang, selalu, hampir, dapat didahului keterangan modalitas, tidak didahului kata yang, jika didahului yang berpredikat berubah fungsi menjadi
perluasan subjek. Mendahului kata adalah, ialah, yakni, yaitu. Predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Fungsi objek membentuk kalimat dasar pada kalimat berprediktif transitif, memperjelas makna kalimat, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek berupa kata benda tidak didahului kata depan, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, jawaban atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lain seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri pelengkap yaitu pelengkap berkategori kata atau frase nominal, verbal, adjektiva. Pelengkap adalah setelah verbal, semi-transitif, dan dwi-transitif. Pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Pelengkap tidak dapat dipasifkan. Fungsi keterangan. Keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Kalimat ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, informasi yang terkait dengan tempat, waktu, dan sebab. Ciri-ciri keterangan yaitu bukan unsur untuk kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Tempat tidak terikat posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat. Jadi kesimpulannya, di dalam ilmu bahasa Indonesia, sintaksis merupakan salah satu cabang di antara cabang yang lain, yaitu fonologi, morfologi, atau sintaksis atau semantik. Sebagai cabang itu, ilmu bahasa sintaksis mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, frase. Fonologi mengkaji seluk-beluk fenom. Morfologi mengkaji dan atau struktur kata. Semantik mengkaji makna satuan bahasa baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.